Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawai Ulama 41 serta pengikut dari Facebook Dawai Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang Mas Karepet yang dikenal dengan nama Joko Tingkir. Joko Tingkir lahir dengan nama Mas Karepet. Ia dikenal sebagai Raja Pajang pertama dan sekaligus beliau merupakan seorang ulama. Asal-usul nama Joko Tingkir. Mas Karepet lahir pada 18 Jumadil Akhir tahun Dalmongso 8. Ada kisah yang tersirat di balik nama tersebut. Saat ia lahir, sang ayah yaitu Kebo Kenongo menggelar pertunjukan wayang beber. Dalangnya yakni Ki Ageng Tingkir. Dalam pertunjukan tersebut muncul suara kemebret karena tiupan angin. Suara tersebut menginspirasi Kebo Kenongo untuk memberi nama pada anaknya yang baru lahir, yakni beliau memberi nama kepada anaknya Mas Karepet. Saat Mas Karepet berusia 10 tahun, sang ayah dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Sang ibu yakni Nyai Ageng Pengging kemudian jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka dari itu Mas Karepet diambil sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir, sehingga sejak beranjak remaja Mas Karepet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Joko Tingkir tumbuh sebagai pemuda yang tangguh, sebab ia gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian. Ada banyak guru yang ia jadikan tempat menimba ilmu, mulai dari Sunan Kalijogo, Ki Ageng Selo, hingga Ki Ageng Banyu Biru. Babat Tanah Jawi mengisahkan Joko Tingkir ingin mengabdi ke Demak. Ia ke Demak melalui sungai, naik gedek atau rakit bambu. Kala itu Joko Tingkir ditemani teman-teman seperguruannya. Dikisahkan Joko Tingkir diserang sekawanan buaya. Joko Tingkir bisa mengalahkan buaya-buaya tersebut. Bahkan buaya-buaya itu justru mengawalnya sampai Demak. Joko Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijoyo. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempoko, putri dari Sultan Trenggono. Sultan Trenggono merupakan Raja Demak. Ia meninggal pada tahun 1546. 3 tahun berselang, anak dari Sultan Trenggono yaitu Sunan Prawoto gagal meneruskan tahta. Ia dibunuh Arya Penangsang. Sehingga pada tahun 1549 itu pusat kerajaan kemudian dipindahkan ke Pajang dengan Joko Tingkir sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten. Anak Sunan Prawoto jadi adipatinya.
Singkat cerita, Joko Tingkir bisa menundukkan Jawa Timur. Dari Jawa Tengah, Joko Tingkir menundukkan Jawa Timur. Panji Wuryokromo, Bupati Surabaya, diambil sebagai menantu oleh Joko Tingkir. Ia kemudian menundukkan Madura. Itu setelah penguasa pulau tersebut, yakni Raden Pratanu, yang bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arosboyo, menjadi menantunya juga. Pada tahun 1568, Sunan Praben meramalkan Pajang akan ditaklukkan Mataram. Joko Tingkir tidak lagi cemas. Ia menyerahkan semuanya pada takdir. Perang antara kerajaan Pajang melawan Mataram kemudian meletus. Pajang saat itu menderita kekalahan. Dalam perjalanan pulang, Joko Tingkir singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Itu dianggap sebagai firasat bahwa ajal segera tiba. Adi Wijoyo atau Mas Karebet, atau yang lebih dikenal Joko Tingkir, meninggal pada tahun 1582. Ia menganggap perang antara Pajang dan Mataram sebagai takdir. Terlepas dari itu, anggota DPRD Lamongan Imam Fadli menceritakan Gus Dur pernah berkisah soal sosok Joko Tingkir. Untuk itu, ia keberatan dengan penggunaan nama Joko Tingkir dalam lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet yang kemarin itu sempat viral. Sebab sosok Joko Tingkir adalah ulama dan raja besar yang dihormati. Imam Fadli mengungkapkan Joko Tingkir tidak hanya dikenal masyarakat Lamongan, tapi juga dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang menurunkan banyak orang alim di tanah Jawa. Almarhum Gus Dur pernah berkisah tentang sosok Joko Tingkir yang tidak hanya Raja Pajang dan menantu Sultan Trenggono, tapi juga sosok yang banyak menurunkan ulama di tanah Jawa. Kata Imam Fadli, sosok Joko Tingkir ini menjadi salah satu tokoh yang dihormati kebesaran dan kehebatannya, serta menjadi teladan bersama. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin pernah singgah di makamnya Joko Tingkir, ini baiknya selain kita bertawasul, juga baiknya itu kita juga meminta keberkahan. Jadi seorang ulama itu senajan sudah mati, sudah meninggal, itu insya Allah tetap memberikan efek positif terhadap orang yang masih hidup. Jadi dalam kalangan NU, kita tetap melestarikan budaya NU, ajaran NU, yaitu ziarah kubur, bertawasul terhadap orang-orang soleh. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.